Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Kembali di Special Report. Pemirsa, perdebatan penggunaan ventilator kepada pasien corona mencuat ke permukaan. Kini sejumlah dokter justru membatasi ventilator bagi pasien terinfeksi virus corona. Ya, jika sebelumnya setiap rumah sakit berebut mendapatkan ventilator yang cukup untuk merawat pasien COVID-19, sekarang ini justru sejumlah dokter mempertimbangkan membatasi penggunaan ventilator bagi pasien terinfeksi virus corona. Pasalnya, ada anggapan dokter di sejumlah negara dunia, ventilator justru menyebabkan sekitar 50% menggunakan ventilator meninggal dunia. Ventilator dianggap akan memperburuk keadaan beberapa pasien karena dapat memicu atau memperparah reaksi sistem imun tubuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kontroversi penggunaan ventilator, kegunaan dan bahayanya, kita akan berbincang dengan Dr. Andika Chandra Putra, Ketua Bidang Ilmiah dan Penelitian PDPI. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Mbak April. Baik, Dr. Andika, bisa dijelaskan apa betul ventilator ini justru membahayakan pasien COVID-19 khususnya yang mengalami gangguan pernafasan? Ya, sebenarnya itu salah pengertian. Ya, jadi kita tahu bahwa ventilator itu merupakan suatu alat untuk bantuan oksigen, untuk bantuan pernafasan. Memang secara level kita tahu kita bisa bernafas spontan, kemudian bisa kita berikan bantuan oksigen berupa nasal kanul namanya, kemudian aktivasi ventilator, sampai kita sebut namanya ventilasi mekanis. Artinya kita memberikan bantuan oksigen berupa ventilator atau ventilasi mekanis ini pada pasien-pasien yang memang kondisinya berat atau sering kita sebut dengan gagal nafas. Oke. Baik, lalu apa yang menyebabkan ventilator ini justru berbahaya, Dok? Dalam keadaan yang seperti apa? Ya, jadi sebenarnya tidak berbahaya dalam artian si ventilator ini akan menyebabkan perburukan pada pasien, tidak. Tapi kenapa Tetapi ada data statistik yang menyebutkan 40% hingga 50% pasien yang menggunakan ventilator ini meninggal. Bahkan di New York City pun 80%, Dok, yang meninggal. Ya, jadi kondisi pasien yang beratlah yang menyebabkan kondisinya bisa menyebabkan perburukan. Karena kita tahu dokter akan memberikan bantuan oksigen berupa ventilasi mekanik atau ventilator ini pada pasien-pasien yang memang terjadi gagal nafas atau pasien-pasien yang terjadi ARDS. Jadi bukan ventilatornya yang menyebabkan perburukan pada pasien atau kematian pada pasien, tetapi kondisi pasien yang memburuk sehingga penggunaan ventilator ini memang banyak pasien menjadi meninggal. Baik, berarti data yang menyebutkan ini tidak menunjukkan begitu ya, Dok, ya, kalau ventilator ini justru membahayakan bagi pasien. Betul. Baik. Lalu sebenarnya berita yang menyebar ini hoax begitu ya, Dok, ya? Bisa dikonfirmasi? Ya, saya rasa tidak benar ya. Tapi memang kita tahu pasien-pasien yang membutuhkan ventilator atau ventilasi mekanik ini memang prognosisnya agak jelek, artinya kondisinya yang memberat sehingga membutuhkan ventilator. Oke. Ya. Memang kalau kita bicara pasien yang membutuhkan ventilator, ya artinya pasien-pasien ini sudah penyakit kritis, ya, yang sudah terjadi gagal nafas, yang resiko atau kemungkinan untuk survive itu memang agak lebih kecil jika kalau pasien ya hanya memberikan bantuan oksigen yang minimal. Baik, berarti bisa dikatakan COVID-19 ini untuk diberikan ventilator tidak membantu secara signifikan ya, Dok, ya, untuk kasus-kasus tertentu yang mungkin sudah parah? Bukan, salah. Jadi ventilator ini sangat membantu pada pasien yang sudah terjadi gagal nafas atau ARDS. Oke. Karena seperti saya sampaikan tadi, kita memberikan bantuan oksigen itu mulai dari yang level ringan dulu, ya, kita berikan
selang hidung dulu, pasien responnya baik, ya cukup dengan nasal kanul atau selang oksigen, tapi masih belum responnya baik, kita berikan namanya non-invasive ventilator Oke. atau bantuan oksigen non mekanis. Kalau memang belum respon baik, artinya saturasi oksigennya masih sangat rendah, memang mau nggak mau kita lakukan pemasangan ventilator atau ventilasi mekanis. Artinya kita memberikan ventilator ini pada pasien-pasien yang memang tidak bisa bernafas secara spontan. Baik. Berarti kenapa dok di pasien-pasien tertentu yang sudah parah yang dokter sebutkan tadi tidak dapat membantu? Ya saya nggak mengatakan tidak membantu. Pada pasien-pasien yang berat, penggunaan ventilator ini membantu untuk memberikan suplai oksigen. Oke, untuk data Tapi yang 40% dan 50% itu? Ya memang kita tahu pasien-pasien dengan menggunakan ventilator tadi kondisinya buruk atau artinya kondisinya sangat berat yang sudah terjadi ARDS. Oke. Sehingga resiko untuk survive tadi atau kemungkinan survive itu kita sering mengatakan 50-50. Oke, baik. Terima kasih Dr. Andika sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Special Report.